tahun sudah. Jadi kalau saya mau kembali lagi pada permulaan tahun 2010 itu saya dengan Departemen Keuangan. Jadi kalau tahu berapa tahun, sudah 18 tahun ya. Jadi kalau 18 tahun, kalau anak udah punya pacar, kok masih begini tuh. Dan saya dengan DJKM baru 3 tahun ya, 3 tahun, tapi maju terus tuh DJKM. Lalu cepat sekali. Saya punya pantun, saya orang Jakarta, baru, jadi saya tidak bisa berpantun. Tapi pantunnya tadi itu hebat sekali. Menurut saya, dengan berpantun mungkin kita tambah sayang ya. Saya kalau ya umurnya udah tua nih Pak, saya baru saja menginjak 79 tahun. Jadi sudah tua kan. Tapi kalau dia itu saja, karena dia bilang pengalaman saya punya dibesarkan seperti rumah tradisional sekarang rumah jen saya. Jadi itu saya mau bagi pengalaman. Kebetulan ilmu saya itu mengajar gender. Tapi ilmu saya itu mengajar gender sebagai ilmu, bukan untuk pembangunan. Nah, kalau kita lihat kembali sejarahnya, ada banyak apa? Kalau kita kembali saja ke 20 tahun yang lalu, saya buat itu di sini dan bapak juga ada, silakan. Saya buat ini punya ya outline-nya, di pokoknya itu. Coba kita lihat ke outline. Nah, udah 18 tahun nih, lama sekali tuh Pak 18 tahun, ya kan? Tapi kok masih seperti kayak sekali gitu loh, maju mundur. Dan saya evaluasi sebabnya, karena kita tidak tahu apa itu binatang, apa itu gender. Saya tidak tahu kenapa gender ada di TKN. Tiba-tiba kita melakukan harus bagaimana melakukan. The how itu belakangan buat saya, teknis. The what and the why itu yang penting. Jadi kita sayang, maka kita mau melakukan, bukan? Kita tahu, maka kita melakukan. Tapi pagi ini saya akan menerangkan the what and the why, and the how ini juga saya sediakan. Kalau nggak punya waktu, kita teruskan dengan WA. Saya ambil dengan Ibu Rusma, yuk seperti pajak kita pakai WA kata saya. Terus banyak pakai WA. Ya, dan juga itu pakai WA. Jadi sesudah melakukan sendirian ngomong begini, pertanyaan yang masih tertinggal itu bisa dilakukan. Ya, dengan biaya dan cukai 80 orang yang ikut. 80 orang itu. Jadi barangkali itu belajar daripada kita, oh ibu di sini nggak kelihatan ya Pak. Jadi daripada kita 1,5 jam tapi nggak dapat apa-apa. Ini cuma guys besarnya. Yuk kita lihat apa yang menyebabkan kenapa kita seperti istri sekarang. Saya lihat di DJK itu banyak kemajuan. Di bidang regulasi banyak. Yang banyak permasalahan mungkin di bidang implementasi. Tapi kalau saya lihat nanti kelihatan bahwa di implementasi itu ada banyak. Yang terakhir yang sangat inovatif itu video conference. Itu bukan main. Menurut saya itu sangat efektif. Yuk kita lihat sekarang. Lagi Mbak. Nah ini nih. Apa dulu beda antara jenis kelamin dan gender? Itu dulu. Nanti ada bilang gender itu perempuan. Betul apa betul? Banyak yang berpikir begitu kan? Gender itu kan konsep barat. Gender itu kan maunya perempuan. Bukan. Yuk kita lihat bedanya jenis kelamin dan gender. Kalau jenis kelamin itu dilahirkan dari sononya. Begitu jebrol, ada jenis kelamin tertentu namanya laki-laki. Jenis kelamin yang tertentu perempuan. Jadi dia datang dari kodrat. Ya, jadi datang bersama kodrat. Bisa diganti? Tidak. Fungsinya tidak bisa diganti. Ya, jadi dia kodrat tidak sekali. Nah, kita lihat gender. Gender itu datangnya dari sosialisasi. Menjadi perempuan seperti ini loh, menjadi laki-laki seperti itu loh, menjadi perempuan ibu rumah tangga, menjadi laki-laki kepala rumah tangga, menjadi perempuan mengurus hal-hal yang remeh-temeh, menjadi perempuan harus jangan ngomong-ngomong seperti saya, misalnya. Itu yang namanya gender, menjadi lelaki dan menjadi perempuan dengan segala peran dan status. Jadi diberi statusmu laki-laki, kamu menjadi kepala keluarga. Statusmu perempuan, kamu menjadi rumah tangga. Peranmu di rumah, peranmu di kantor. Itu namanya gender. Jadi gender itu beda dengan jenis kelamin.
Kalau jenis kelamin bukan kalau gender didapat dari sosialisasi di mana dipisahkan kita. Masyarakat menyatakan, kamu tidak boleh menangis dan kecuali hubungannya hilang. Dia tidak boleh menangis sebagai laki-laki. Kalau di Wamena sana, perempuan menjadi tulang punggung di pertanian, laki-laki pernah itu menjadi gender. Jadi beda sekali antara gender satu dengan gender yang lain. Ya, kalau di Grobogan sana, di mana Grobogan itu? Saya suka dari Soto, Jawa Timur ya. Boleh itu boleh. Oh, nggak boleh itu. Itu bukan pilihan laki-laki. Tapi gender itu sekarang boleh berubah, tidak berubah nggak? Sekarang ibu rumah tangga yang bekerja ada berapa? 12% dari sensus. Bapak yang bekerja di rumah tangga ada berapa? Sama. Itu gender. Jadi bertentangan. Gendernya di Amerika sama gendernya di Surabaya beda nggak? Beda. Itulah gender. Di sana antara orang hitam dan orang putih itu bisa berbeda. Itulah gender. Jadi gender itu bisa berbeda. Apalagi? Ini nanti sifatnya. Apalagi? Berapa? Kalau jenis kelamin biarpun di Afrika, biarpun di Amerika, biarpun di mana, yang namanya laki itu, yang namanya perempuan itu bisa membedakan kan? Lelaki datang dari ekonominya, laki begitu. Di Amerika, di Afrika, di mana saja laki-laki itu perempuan seperti itu. Laki-laki punya dapur, perempuan punya alat reproduksi. Perempuan bisa melahirkan, punya payudara, tapi punya berdaya, tapi tidak bisa menyusui. Nah itu yang jenis kelamin. Jadi kita sekali. Jadi kalau kita satu penelitian, maka ada di situ tempat diadakan asosialisasi gender. Ternyata waktu dilihat sama laki-laki itu, oh gender, jadi dia gender ada perempuan semua. Gak mau dia dari pergi. Aku bilang, tentang apa kita dia mau menjawab itu. Itu yang harus kita bilang 18 tahun kita berpikir katanya konsep bukan kayak itu bukan konsep banget, itu menjadi lelaki dan menjadi perempuan itu konsep di mana-mana cuma beragam lelaki seperti itu, perempuan seperti ini itu namanya saya tidak akan move dari sini kecuali Anda paham apa itu gender dan apa itu sekarang saya bisa terus atau tidak ini penyakitnya. Boleh bertanya apa yang menyebabkan gender, yaitu sebabnya adalah tidak tahu apa itu gender. Kalau sudah tahu nggak? Saya baru melakukan lainnya kalau ini sudah tahu. Dan tidak mau, karena ini pengalaman saya sudah 18 tahun ngomong hal yang sama-sama dengan itu. Karena tidak ada satu sengaja. Kemudian tidak yang bertanya, pokoknya wes gitu. Bukan paham dulu baru kenapa baru saya. Kalau paham baru sayang, betul nggak? Kalau tidak sayang, dia tidak kenal. Nah, sayang dulu sama gender. Betul nggak gender itu adalah menjadi lelaki, menjadi perempuan seperti budaya yang disosialisasikan tadi. Bisa berubah, bisa beragam, bisa berbeda. Nah, itulah gender. Jenis kelamin dilahirkan seperti lelaki dan seperti perempuan dengan fungsi organ tertentu. Itulah jenis kelamin. Bisa move atau masih di sini nih? Kalau enggak ini belum berubah dan tidak mau, bisa move ya? Bisa move? Enggak pernah lagi kita berpikir bahwa jenis kelamin gender itu perempuan. Gender itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya. Nah ini saya baru. Nanti beberapa tahun ini Pak Eko hanya lagi tahu lagi. Benar nggak dia tahu atau tidak? Ya Pak ya. Jadi jangan pula beberapa pointer di sini saya buat itu 18 tahun yang lalu. Nanti Bapak saya kasih itu 18 tahun yang lalu saya sudah lakukan beberapa. Kok saat ini ya masih yang sama? Nggak boleh lagi. Yuk kita lihat. Ya, jadi dia beragam, jadi dia berubah, jadi dia berbeda. Bisa nggak berbeda di antara orang sendiri? Orang ini berbeda, gendernya bisa nggak? Bisa. Bisa. Contohnya
Contohnya dalam orang yang sama kita bisa berbeda. Jangan jauh-jauh deh. Saya aja deh. Contohnya, saya dulu takut pergi ke pasar baru, takut. Menjadi perempuan tuh banyak masalah. Ya, kalau pergi sendirian nanti digodain. Itu bukan perempuan baik-baik. Perempuan baik-baik itu sudah ada di rumah. Itu waktu saya tahun 50, bisa tanya sama saya. Tahun 50 itu saya diserahkan seperti itu. Kemudian kawin, punya sarjana. Saya bilang saya mau kerja, oh nggak boleh, kerja nggak boleh. Itu lowering your status husbandnya. Jadi saya tidak kerja. Terus saya bilang kerjanya tapi sebagai apa? Nggak tahu sebagai perempuan kerja sebagai sekretaris boleh. Tapi sebagai peneliti, oh nanti dulu. Itu pergi jauh-jauh nggak boleh. Itu jadi saya sendiri. Kemudian ada kejadian di keluarga di mana suami itu meninggal. Sehingga ketika suami itu meninggal, ibu terkejut bagaimana anak dan istrinya. Ya. Kemudian ibu saya bilang, aku perempuan semua kerja seperti saya, kerja. Akhirnya saya berubah kerja, ya kan? Sesudah kerja ada uang, sesudah uang saya di training sana, di training di sini. Kemudian jembar saya punya horizon, tidak lagi di rumah tapi saya punya jembar sekali. Ada kesulitan lain nih, sebagai perempuan. Tidak boleh melupakan peranmu sebagai perempuan, yaitu bikin kopi, yang boleh bikin kopi lah gampang lah, bikin masakan gampang lah. Tapi ketika saya harus training 2 bulan, siapa yang bikin kopi? Nah itu masalah. Ya ngomong ke suami, bikin kopi macam saya, bikin teh sulit. Bikin kopi mah gampang. Saya tinggalkan itu, dia bukan bikin kopi saja, dia juga bisa masak. Ya, dia juga bisa bikin kopi. Dia empower. Karena keadaan itu, jadi orang namanya juga berubah berkali-kali. Dan saya sekarang menjadi tahu tentang gender dan bagaimana. Kemudian saya pikir karena saya udah gender, maka saya campakkan laki-laki. Udahlah, laki-laki dan perempuan kan beda, Pak. Beda di apanya? Kita beda dalam kesulitannya, bukan? Tadi pagi saya dengan seorang DJKM, dia instruksikan anaknya, pakai baju ini hari Selasa. Senin bukan berarti kan? Selasa. Nanti kalau sudah makan ini, ibunya ya instruksi dari Surabaya. Dia lumayan di Jakarta. Bukan berarti bapaknya tidak menginstruksikan, tapi sebagai ibu, being a woman, dia merasa itu tanggung jawabnya. Nggak salah. Tapi tadi saya dengar juga ada misalnya perempuan kalau dipindah nggak mau atau tidak mau dipindah, ada itu promosi. Betul apa betul itu? Betul. Nah ini saya ceritakan kalau gender. Kalau gendernya perempuan dan laki-laki harus lulus dulu, objektif. Lulus, bukannya karena perempuan jadi maju, bukan. Lulus dulu, objektif. Kemudian dia lulus. Kalau di negara-negara maju dipanggil, ada nggak keinginan lain yang menjadi unek-uneknya? Terus si perempuan maju ini. Kalau bisa Bu, ada sekolah nggak untuk anak saya? Kalau ditaruh di pangkalan jauh itu, ada sekolah. Ada nggak rumah untuk saya? Ada. Boleh nggak saya pulang dalam waktu yang tertentu? Boleh. Itu namanya responsibility. Waktu saya sekolah, sulit sekali lupa sekolah. Sekolah, kok banyak sekali perempuan nggak ikut sekolah? Karena kalau 2 tahun dia ingin dia suamiku masih sama saya. Kalau suamiku nanti cari orang lain gimana? Itu perasaan sebagai perempuan. Nah, kemudian saya diminta membuat studi oleh sponsor saya. Studinya begini. Kalau dia pergi, bisa nggak suaminya hasilnya? Bisa nggak suaminya ikut? Bisa. Asal ongkos sendiri. Tapi 3 bulan juga dari scholarship dapat ongkos. Bisa nggak anak saya ikut? Bisa. Ini di negara di mana semua bisa. Ketika semua bisa, perempuan ikut itu, yang ikut scholarship itu maju. Di tempat saya, di mana saya bekerja di LIPI, dari 38 perempuan ikut sekolah S2. Hanya karena kemudahan.
Itu namanya responsif terhadap kebutuhan. Apakah itu untuk perempuan saya? Tidak. Kasusnya gini, kasus orang pajak. Dia bilang gini, tapi saya punya keinginan. Boleh nggak saya pulang? Boleh. Sama pertanyaannya seperti yang perempuan tadi. Karena dia, bapaknya sakit dan minahil. Kemudian dia anak tunggal. Rumahnya di Bandung. Boleh nggak saya pulang? Misalnya 3 bulan, 6 bulan lagi pakai uang itu boleh. Jadi gender itu tidak hanya untuk perempuan, untuk laki-laki dan kebutuhan khusus juga dia diberikan. Nah ini kalau ini sudah saya maju lagi nih, maju nggak? Maju. Boleh maju nggak? Maju. Jadi kalau ada kebutuhan khusus, ya bukan karena perempuan dia maju dan harus bukan, dia harus lulus sama dengan laki-laki, tapi dia diperlakukan adil. Menjadi perempuan, menjadi laki-laki ada kebutuhan yang berbeda, ada kesulitan yang berbeda, ada keinginan yang berbeda, ada partisipasi yang berbeda. Itu yang direspon, namanya responsif gender. Sudah oke nih dengan responsif gender? Saya punya kebutuhan khusus nih. Saya kripto, saya tidak bisa jalan, tapi saya ingin berpartisipasi. Bisa dilakukan. Dia tidak bisa ditunggu di atau jadi atas, dia boleh di bawah. Itu namanya responsif gender. Jadi jangan hal-hal ini yang membuat kemudian perempuan tidak bisa ikut, karena dikira karena perempuan maka dia tidak diakomodasi. Tadi saya tanya ngobrol-ngobrol sama ibu, apa bedanya dengan perspektif itu sudut pandang, itu juga gender. Ini kebijakan saya buat untuk lelaki dan untuk perempuan. Jadi pakai perspektif itu, namanya perspektif. Responsif itu adalah respon terhadap kebutuhan menjadi perempuan dan menjadi laki-laki. Di beberapa negara, saya kira di sini juga di Departemen Keuangan ada yang namanya 10 hari. Kalau istrinya melahirkan dapat 10 hari juga. Ya. Apa sih sampai situ? Belum ya? Sudah. Sudah. Dapat 10 hari paling dibayar. Itu bukan karena gender responsif. Kalau ibunya melahirkan, dia nggak punya mertua, dia nggak punya pembantu, dia nggak punya pekerjaannya, dia tinggalnya di Surabaya Timur bagian timur aja. Dia kan dia punya bantuan kan. Nah itu suaminya itu namanya responsif. Itu dikasih uang loh, bukannya tidak dikasih uang. Nah ada lagi nih di beberapa UN agency namanya flexible. Kalau dia datang tank jam 8, dia pasti anaknya masih tidur, suaminya baru bangun. Jadi dia diperkenankan lelaki atau perempuan namanya fleksi, dia boleh datang jam 8, ya. Tapi dia harus ada 8 jam kan, dan dia harus ada hasil sepertinya. Itulah namanya fleksi. Di negara-negara Denmark, Swedia itu sudah dilakukan. Itu namanya responsif. Oke nih, sudah boleh terus nih? Terus. Cuma bapak ini yang terus, sudah lainnya tidak ada. Boleh terus? Jangan kelewatan ini, karena inilah penyakit yang kenapa kita kenapa kita pakai kelamaan. 18 tahun baru kata orang sudah baru 18 tahun pada rugi sekali. Ya saya pergi ke Serang, ada seorang hebat sekali, dia bilang auction itu waktu pakai e-auction peserta perempuan buat itu, karena perempuan itu nggak bisa pergi jauh-jauh gitu, dia ikut auction, jadi auction dipakai online lah gitulah. Jadi banyaknya waktu saya pergi ke Banten, oh boy, yang saya mau ngomong tentang gender di DCKN, saya nggak belum ngerti katanya bukan orang DCKN. Waktu dia bilang itu dengan e-auction itu naik, peserta auction itu lelang itu ikut naik. Sekarang berapa persen ya? Naik kalau nggak salah 4%. Tuh, bukan saya ngomongnya orang lain. Terus satu itu dalam ya. Terus juga gini, perempuan tank jam 4 udah pengen pulang aja, padahal dia harus lebih waktunya, dia bawa pulang. Nah malam tuh laki-laki bilang
Jangan diajak yang perempuan kayak gitu sih, sudah melahirkan 3 bulan apalagi 3 bulan apalagi dia tergesa-gesa mau pergi pulang aja, ya ada namanya di office kan, dia bisa bekerja di rumah, tapi jangan bekerja di rumah tapi nggak ada hasil. Ini belum di Indonesia belum ada, tapi di negara-negara maju sudah pakai e-office. Saya pakai e-office, saya nggak setiap hari ke kantor. Jadi saya dapat seminggu saya kasih ini hasilnya. Jadi ada hasil, bukannya terus ke mall buka atau terus masak-masak buka, tapi ada hasil. Itu namanya gini. Saya belajar nggak seperti itu. Karena orang-orang milenial ini mengeluh sama saya dan mereka memberi alternatif, itu bukan main. Gender itu berubah sekali dengan yang saya pelajari ini. Teman-teman saya dulu bingung juga, saya nggak bingung karena saya berkenal sama anak muda. Oh itu loh kebutuhannya. Kalau kebutuhannya itu apa obatnya? Dia kasih obat sendiri kayak gitu. Nah itulah yang namanya contoh. Kita sudah riba, tapi saya meneruskan lagi ya. Yuk kita nah ya gender itu menjadi pembangunan jalannya begitu. Jadi bukan gender itu nanti menyalahi, bukan. Bermulanya ada kue pembangunan. Kok hasilnya bagi perempuan pendidikan? Siti kesehatan. Bahkan nama gaji banyak yang mati. Ekonomi tidak dibayar equal pay for equal work. Apalagi yang sebut saja. Itu hasil dari pembangunan. Itu pertanyaan pertama. Ya, jadi gender itu dibawa ke kue pembangunan. Ini buktinya, kita ngomong ke bukti loh. Ini buktinya nih kue pembangunan. Kok di pendidikan segini? Di politik sekarang ini di politik 17% di legislasi, 17%. Coba, ya di kesehatan itu maternal mortality 300 kalau nggak salah, lebih tinggi dari se-ASEAN, kecuali Myanmar kita kalah, kita menang. Di 5 negara kita kalah. Jadi ada banyak kue pembangunan itu tidak terbagi rata, itu permulaannya. Ya, yuk kita lihat. Jadi ada kue pembangunan yang abai. Sebelumnya ada satu lagi. Apa itu? Agak bawah. Bukan ini coba lagi. Bukan ke bawah ke atas. Nah ini gambar ini dia. Nih ada studi. Dia bilang ini. Kalau perempuan itu kerjanya di kantor, kalau laki-laki itu pengambil keputusan. Kalau laki-laki itu sebagai pimpinan, kalau perempuan itu sebagai anak buah. Kalau laki-laki itu memutuskan dan pandai dengan komputer, kalau perempuan itu tidak pandai. Itu sertifikat. Itu zaman saya waktu masih muda tuh. Sekarang saya tanya, adakah perempuan ahli dalam komputer? Adakah ahli dalam statistik? Perempuan statistik perempuan 2 tahun yang lalu. Terus adakah perempuan yang bekerja di rumah tangga terus? Adakah laki-laki juga ikut di rumah tangga? Itu perubahannya. Ya, jadi ada berubah. Permasalahannya dan bikin permasalahan kita nih, kalau kita bikin kebijakan, kita lupa pada gender itu. Kita abai, bukan kita abai memperhitungkan. Kalau laki-laki dan perempuan itu beda. Ya, kita abai memperhitungkan bahwa perbedaan itu yang menyebabkan aksesnya kurang. Perbedaan itu yang menyebabkan kenapa perempuan tidak mendapat manfaat. Perbedaan itu yang membuat perempuan tidak ikut berpartisipasi. Nah, itu namanya gender. Jadi ada data, kayak itu kelihatan. Ternyata data itu memperlihatkan perempuan tertinggal. Karena kita abai, ya, kita tuh abai bahwa kalau kita membuat kebijakan begini, tsunami aja, tsunami di Aceh berapa? 2006 ya? 2005 ya? 2006 saya ke sana. Dia abai itu bahwa perempuan itu kalau sedang tsunami diberi bimbingan, jangan malam hari, dia nggak datang tuh, karena perempuan Aceh bisanya siang hari. Kenapa tidak siang hari yang perempuan? Ya kan, materi sama, tetapi waktunya yang berbeda. Nah, itu namanya asesmen. Jadi materi sama,
dapat 5 juta. Ini di Jawa Tengah. Laki-lakinya minta untuk lampu. Rupanya dia muncul lampu, air. Karena kalah suara, akhirnya lampu. Itu udah seperti atau tidak? Partisipasi perempuan dan laki-laki. Ya tidak responsif terhadap kebutuhan perempuan yang minta air. Saya tanya, kenapa minta air? Ngangkatnya aurat berat katanya. Laki-laki kenapa minta air? Enak kalau bisa nonton bola, bisa nonton. Jadi perbedaan itu membuat perbedaan juga di dalam memberikan keuntungan untuk yang dapat 5 juta itu. Itu yang menyebabkan kenapa berjalan ke orang baik. Bahwa kita berbeda. Setuju nggak Pak kita berbeda? Setuju nggak kita perlakukan dia supaya fairness, supaya dia adil? Setuju nggak? Adilnya bagaimana? Adilnya bila dia yang respon itu. Bagi lelaki atau perempuan, bagi lelaki dan perempuan. Untuk apa sih keadilan gender? Untuk mendapat apa? Setara. Setara itu bukan laki-laki dan perempuan tiba-tiba setara, bajunya bodoh, terus apalagi semua bukan. Setara itu dalam kesempatan. Beda ya. Adil dalam perlakuan, setara dalam kesempatan. Jadi kesempatan naik pangkat, kesempatan untuk pergi ke luar negeri sekolah setara. Yang beda adalah perlakuan. Perlakuan antara laki dan perempuan sesuai dengan kebutuhannya. Kira-kira setuju nggak kayak gitu? Setuju. Bukan nggak setuju, itulah gender. Jadi gender itu mencari fairness, mencari keadilan untuk mendapatkan kesempatan yang setara. Bukan kemudian untuk mendapatkan laki-laki dan perempuan bodoh, bukan. Tetapi setara dalam kesempatan. Kesempatan sekolah, kesempatan naik pangkat, kesempatan maling, kesempatan semuanya diperlakukan adil. Jadi jangan ngomong demi keadilan dan kesetaraan tapi opok kai nggak tahu, jangan dong. Adil dalam perlakuan, setara dalam kesempatan. Nah kalau Bapak baca RPJM 2004 ya sampai sekarang, RPJP sampai 2025 itu ada 3 yang harus kita makan. 1, poverty reduction. Semua harus pembangunan memakai poverty reduction sebagai tujuannya. Yang kedua, good governance. Semua harus mempunyai good governance, data ada, tidak boleh korupsi, apalagi dalam good governance. Ketiga, ini yang kelupaan. Ketiga adalah pembangunan. Jadi ada di RPJP 2025 kita harus mencapai itu. Tinggal 1 periode lagi nih. RPJP buku 2 dibuatnya sejak tahun 2010. Coba udah sulit banget sudah. Saya ngomong Jawanya karena di Surabaya sebenarnya saya bukan orang Jawa, maaf ya. Jadi RPJP itu kita harus mencapai poverty reduction, turun kemiskinan. Yang kedua good governance. Yang ketiga gender mainstream. Itu 3 yang diminta dan harus dievaluasi pada tahun 2025. Jadi dikejarlah 2020. Memang mereka turun poverty, kelihatan good governance, kelihatan ada segala dan mesin. Apakah di Indonesia tidak? Di dunia juga. Di dunia juga setiap 2 tahun dia I'm watching you. Kamu sudah melakukan apa dengan gender? Itu di kamu di New York sudah berkata ini kita telah lakukan ini, kita telah nanti DJKN telah lakukan banyak sekali. Waktu baru saya lihat tadi malam, banyak sekali DJKN ikut nih, sudah banyak. Jadi dia lari cepat sekali dibandingkan sama yang lain. Boleh tepuk tangan. Saya lihat ya, yang terakhir itu video warna itu buat saya. Itu ada link juga bukan? Jadi bukan yang sederhana. Bikin fintech itu cuma 1 jam, 2 jam, terus Oppo. Tapi video conference itu panjang kan. Tapi yang lainnya adalah bikin
Nah dengan cara begitu, saya kira dengan Pak Uso kita juga pakai WA Pak, dengan Bidik Perencanaan dan Penganggaran kita pakai. Jadi tidak terbatas pada waktu 1 jam setengah dapat 1 jam setengah. Saya cepat semua. Tapi kan harus diterangkan. Dan menerangkan itu kan pakai sedikit proses. Ini yang saya terangkan. Oke ya Pak, Ibu. Jadi kita lihat ini sampai 10 benar apa tadi? Jadi jangan hesitate. Nah ini ya. Kan tadi kan terus Pak, belum ini Pak. Jangan kecepatan. Nah ini ya, ABEN. Nah ABEN ini menghasilkan kesenjangan gender dan isu gender. Apa sih kesenjangan dan isu gender? Baru sekarang 10. Yuk, nih. Isu gender itu kalau bias terhadap sekelompok orang karena gendernya, karena dia gender perempuan, maka dia tidak usah ikut dan kecuali jadi sekretaris isu gender. Atau dia bilang itu merugikan atau tidak? Merugikan sekali. Perempuan itu banyak yang pintar juga loh, seperti laki-laki. Tapi karena ada bias, dia tidak terbawa. Apalagi dia tidak responsif terhadap kebutuhannya. Apalagi dia menimbulkan kesenjangan. Jadi coba kita lihat contoh kesenjangan. Yuk, ini kesenjangan. Ketika akses, hak dan kesempatan itu tidak diberikan pada salah satu gender, terjadilah kesenjangan. Apalagi kesenjangan itu sebagai hasil diskriminasi terhadap gender tertentu. Apalagi misalnya berkaitan dengan preferensi menjadi pegawai atau menjadi profesi. Perempuan itu jadi sekretaris, laki-laki itu menjadi direktur, wakil. Ya itu namanya kesenjangan. Coba saya kasih contoh. Yuk, ini contohnya nih Pak. Kesenjangan ini di bidang politik. Politik itu tahun 75 sampai tahun berapa itu sampai 2000. Perempuan itu cuma 18% di legislator. Padahal diberi kesempatan. Siapa yang salah? Yang salah itu perempuannya sendiri mungkin tidak mau. Bukan? Laki-lakinya juga kalah ikut perempuan. Partai juga bilang begini. Dia bukan nomor 1, dia nomor 10 aja. Jadi dia nggak terbawa dong. Jadi ada banyak permasalahan gender itu bukan karena dia ada laki dan perempuan, tapi karena dia memakai sama gender maka dia terhina. Nah ini di pendidikan. Dulu laki-laki itu ada di teknik, kedokteran. Kalau perempuan itu sekretariat, bahasa, apalagi perempuan zaman dulu. Pendidikan itu dulu. Sekarang jadi menteri, jadi presiden, pendidikan astronot, pendidikan di ITB, di IPB, nah perempuan sudah masuk. Nah itulah yang namanya beberapa dengan gender. Nah tentang yang 30%. Kalau saya lihatnya begini, setelah semua kita kerjakan masih juga dibuatlah affirmative action. Affirmative action bukannya harus tuh, tapi untuk saat tertentu kita bilang perempuan harus 30%. Itu namanya affirmative action. Ya, affirmative action. Ternyata dapatnya cuma 18%. Dievaluasi kenapa cuma 18%? Kan saya targetkan 30. Nah ada masalah. Di situ yang kita buat policy untuk akan datang. Jadi bukan 20%, bukan. Itu namanya affirmative action. Target yang ditargetkan, jumlah yang ditargetkan. Ya tapi yang kesatuannya di sana adalah dia harus mendapat kesempatan yang sama. Ya kesempatan yang sama. Jadi bukannya karena dia perempuan dapat 30%, bukan. Ya itu target bersama kita kerja. Seperti gini loh. Target itu besok selesai ya. Target kan. Bukan kesempatan. Afirmatif itu gitu. Pokoknya full pasang. Nanti tahun 2018 perempuan di parlemen harus 30%. Itu namanya target afirmatif. Ternyata dapatnya berapa? 18%. Dievaluasi lagi, kenapa 18%? Kalau gitu targetnya kita kurangi atau apa yang kita lakukan untuk dapat 30%? Itu. Jadi jangan salah paham seakan-akan itu target, bukan. Itu target
Ya Pak, itu pemahaman saya tentang akuntabilitas. Dan itu dilakukan di mana-mana sekarang untuk mengejar. Jadi kita nggak lolos, pokoknya 50%, ojo. Nanti sampai lebar rumah itu nggak keluar dapur. Tapi kita mempunyai sedikit benchmark, bisnis integrasi. Begitu kira-kira. Ya, Pak, Bapak, Ibu. Jadi tidak salah paham tentang affirmative action. Nah ini contohnya. Nah ini dia. Kesetaraan dan keadilan. Ini juga banyak masalah nih. Ngomongin kesetaraan dan keadilan tapi opokai yang tahu. Keadilan itulah perlakuan yang adil bagi lelaki dan perempuan. Adil itu karena kita tahu lelaki dan perempuan itu berbeda. Berbeda dalam apa? Kebutuhannya. Tadi pagi-pagi ibu kita telepon. Udah minum, pakai baju oranye ya. Itu kebutuhannya dia memberitahu kepada anaknya. Bayangin kalau tuh ibu taruh di Irian, sekarang nggak ada masalah, pakai sekali. Apalagi kesulitan dia, karena peran gender tetap dipakai. Kesulitan dia pada waktu pagi-pagi, rumahnya Jawa Timur bagian timur sana, Surabaya bagian timur. Jam berapa dia? Bukan di Surabaya ini, di Jakarta yang macetnya, astagfirullahaladzim. 2 jam dia dari Depok. Nggak sampai, jadi harus berangkat jam 6 supaya cukingnya tidak hilang, bukan? Jadi dia bagaimana caranya? Nah, dibuat refleksi tadi itu. Dia datang boleh jam 9, tapi tetap 8 jam, tapi tetap hasilnya. Nah, itu namanya responsibility. Saya nggak tahu belum dilakukan. Kasih jam belum ya? Sudah. Oh sudah, alhamdulillah. Kapan itu? Bukan saya baru tahu. Sudah tahu, nanti saya kasih halo. Departemen Keuangan sudah memakai refleksi time. Kalau saya sudah beberapa tahun yang lalu saya kerja di itu baru saya tahu. Yang saya tahu 10 hari apa? 10 hari. Ya itu saya kira juga pimpinan yang mendorong itu, kata pimpinan saya. Apalagi, nah ada Bapak sudah dengar namanya inklusi sosial. Gender itu laki-laki dan perempuan, yang menjadi laki-laki dan menjadi perempuan. Sekarang PBB kata bukan hanya laki dan perempuan, menjadi tua seperti saya, menjadi anak, menjadi orang yang cripple, stable, itu juga punya kebutuhan khusus, bukan? Itu juga direspon terhadap dari polisi. Jadi misalnya saya kira tidak di sini di perpedaran, ya. Kripal tidak bisa kakak, dia tinggalnya di bawah. Jadi bukan gitu. Pokoknya tempat tulis itu bukan begitu. Itu yang namanya inklusi. Jadi dimasukkan dia supaya tidak tertinggal. Kalau istilah di PBB namanya no one left, tidak ada yang tertinggal dalam hal tentang gender. Yang laki, yang perempuan. Jadi bukan hanya lelaki dan perempuan, tapi orang tua. Apalagi anak punya kebutuhan khusus juga kan, dan orang-orang mempunyai kebutuhan itu direspon dari pekerja. Itu namanya gender. Jadi gender in a broad sense dalam arti luas, gender laki-laki dan perempuan dan inklusi sosial. Muncul lagi nih karena ini yang sudah masuk 3 tahun nih, tapi inklusi sosial masih remong-remong gitu, tapi tidak boleh remong-remong lagi nih. Sekarang sudah masuk sebagai gender. Oke, saya maju lagi nih. Boleh? Oke. Yuk. Nah, kita lihat perkembangan. Tadi itu tentang gender kan? Yuk, ada yang tanya perkembangannya. Ini sebetulnya masalah perempuan sudah lama. Ya, tahun 30-an ada banyak yang besar. Tetapi untuk mencapai ke POD itu tahun 75 permulannya. Ada pertemuan namanya perempuan sedunia. Ya, ada konferensi perempuan sedunia. Dimulai tahun 75 di Meksiko. Indonesia juga ikut sebagai peserta. Apa yang terjadi di sana? Perempuan itu sebagai orang yang mendapatkan, tidak sebagai orang yang ikut. Kalau di sini saya katakan sipil, bahkan dia tidak dalam bentuk ini. Perempuan itu sebagai hasil, sebagai mendapat hasil, tapi dia lupa sebagai penentu. Dia tidak ikut berpartisipasi. Jadi
kegiatan-kegiatan itu banyak, kegiatan computer rating, apalagi kegiatan tahun 25 itulah. Ya, jadi dia sebagai kita nyok KPI project, bukan dia yang menentukan project apa yang harus dilakukan. Itu tahun 75. Kemudian ada pertemuan yang kedua di Copenhagen. Itu politik yang besar, politik, internal politik, ada masalah dan yang tentang perempuannya itu hanya tentang kemajuan kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja desa. Jadi bukan sesuatu yang itu dari zaman dulu itu di Copenhagen. Kemudian nah ini gongnya bukan gongnya. Kemudian 10 tahun kemudian ada di Nairobi pertemuan. Di Nairobi sudah diomong tentang gender, sudah diomong, tapi orang-orang yang berteori aja tentang gender, tapi opo kai gender belum tahu. Nah, 1995 itu diadakan evaluasi 10 dasar itu apa yang kita telah capai dan bagaimana melakukannya. Itulah pertama kali PUB dicanangkan tahun 1990 di Beijing. Jadi setelah 10 tahun kita melakukan ngalor ngidul tahun di Beijing dan oke, apa yang kau lakukan sekarang? Nah ini dan apa harus solusinya? Solusinya itu PUB. Saya katakan ya, waktu kembali dari Beijing masih 5 tahun loh merumuskan apa itu PUB. Zamannya Gus Dur itu, pada waktu itu saya ingat betul 22 Desember tahun 2000, 22 Desember tahun 2000 diluncurkanlah namanya PUB. Kenapa 22 Desember saya ingat? Kan itu hari Ibu. Ingat itu hari Ibu kan? Ya. Diluncurkan pada waktu itu namanya pengaruh utama gender sebagai strategi. Tuh. Jadi lama juga, 5 tahun, tapi bukan di Indonesia saja, di mana-mana negara Ibu. Ini binatang apa nih PUB ini? Nah kemudian di situ di tahun berapa? Di tahun 2000 itu dikeluarkan namanya instruksi presiden. Ya, kalau Bapak belum tahu, Bapak buka di Google. Di situ dikatakan instruksi presiden itu mengharuskan, ini kata-kata mengharuskan melakukan PUB bagi seluruh pemerintahan maupun non-pemerintah melalui proses PUB. Jadi ada instruksi keharusan dalam seluruh proses pembangunan. Jadi waktu mengidentifikasikan PUB, waktu mengimplementasi PUB, waktu monet PUB. Jadi keseluruhan proses pembangunan itu harus PUB. Itu tahun 2000. Ada instruksinya, kalau saya bohong, juga di Google. Ada namanya instruksi presiden tahun 2000. Nah, itu juga masuk ke RPJM tahun 2005. Tadi katakan tidak yang masuk ke RPJM. Satu, sekali lagi saya katakan poverty reduction. Kedua, yang kedua adalah good governance. Yang ketiga adalah gender mainstream. Jadi tiga itu masuk sebagai strategi yang cost cutting. Maksudnya apa? Semua sektor harus merespon. Cross cutting sektor. Jadi bukan hanya di kementerian pemberdayaan pendidikan, bukan semua sektor. Nanti tahun 2025 itu ada evaluasi lagi. Apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, apa yang terjadi oleh DJKN, itu namanya evaluasi. Ada 2 tuh. Nah 2 ini kita betulkan. Ini juga bermasalah. Ya. Apalagi gender itu. Ya, ketiga yang terakhir itu gender itu ada di 3. Yang gender itu 1 dari 3. Ya, jangan lupa kalau poverty reduction banyak orang melakukannya. Good governance banyak. Kok gender mainstream kok ada yang baru 3 tahun, ada yang baru setahun. Jadi mungkin dia tidak tahu apa itu dan kenapa itu. Sekarang udah tahu kan apa itu dan kenapa itu, sudah tahu kan? Nah, jadi lakukan. Tapi DJKN cepat sekali. Dalam 3 tahun ini saya kerja lari cepat sekali. Cepat sekali. Dapat nomor berapa dulu? Nah, dapat nomor 2. Siapa tahu kan sampai sekarang? Siapa tahu dapat nomor 1, kita nggak tahu kan? Kan ada evaluasi nanti. Belum lama juga ada data di antara Anda sendiri mengatakan pemilihan ya. Siapa yang dapat? Belum ada.
Saya tidak